Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya banggakan, kita lanjutkan materi hukum internasional ini dengan menyampaikan pokok bahasan baru, yaitu mengenai suksesi atau succession. Mungkin saudara-saudara sudah sering mendengar apa yang dimaksud dengan atau kata suksesi, tapi belum tahu apa yang dimaksud. Ya, oleh karena itu, di dalam materi sekarang ini akan disampaikan pengertiannya, macam-macam suksesi, dan doktrin suksesi. Nah, suksesi itu sebetulnya lebih dulu dikenal di dalam hukum perdata. Yang dimaksud suksesi adalah peralihan hak dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain. Nah, itu suksesi. Tetapi istilah suksesi ini kemudian dikenal juga di dalam hukum tata negara maupun di dalam hukum internasional. Di dalam hukum tata negara misalnya, Indonesia sebentar lagi akan terjadi suksesi. Itu maksudnya akan terjadi pergantian atau peralihan pemerintahan. Makanya suksesi itu ada suksesi negara, ada juga suksesi pemerintahan. Nah, kalau suksesi pemerintahan itu tidak selalu terjadi suksesi negara. Negaranya tidak mengalami suksesi, hanya pemerintahannya saja yang mengalami suksesi. Jadi pada intinya, suksesi adalah penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Ini konteksnya tentu suksesi negara. Kalau suksesi pemerintahan, tentu ya penggantian pemerintahan dari suatu pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang baru. Ya. Macam-macam suksesi. Suksesi itu ada dua macam, yaitu the state succession, maaf ini agak kami sesolo. The state succession atau suksesi negara dan the government of succession atau suksesi pemerintahan. Nah, suksesi negara itu ada yang apakah suksesi negara itu ada yang tidak konstitusional atau, tapi ini yang saya bicarakan tentu yang konstitusional, yaitu melanjutkan sistem politik atau kehendak rakyat. Suksesi negara. Suksesi negara itu ya bisa kita cermati dari peristiwa-peristiwa yang biasa kita lihat di dalam masyarakat internasional. Misalnya, contohnya seperti Uni Soviet. Uni Soviet itu dari satu negara pecah menjadi beberapa negara. Itu berarti telah terjadi suksesi. Yugoslavia dari negara pecah menjadi beberapa negara. Itu juga terjadi suksesi. Atau beberapa negara bergabung menjadi satu uni negara. Itu juga suksesi. Artinya suksesi itu adalah identitas dari negara lama itu hilang. Berganti menjadi identitas negara yang baru. Nah, itu. Nah, persoalan hukum yang penting di dalam suksesi ini adalah sejauh mana hak dan kewajiban dari negara lama yang biasa disebut dengan predecessor state. Ya, predecessor state itu adalah negara yang lama, negara yang digantikan menjadi successor state atau negara yang menggantikan. Nah, persoalan hukumnya adalah sejauh mana hak dan kewajiban
the predecessor state itu terhadap successor state. Apakah dia beralih ataukah tidak? Nah, nanti akan ada doktrinnya, akan doktrin. Hak dan kewajiban itu beralih atau tidak ketika terjadi suksesi negara. Nah, kalau suksesi pemerintahan itu ada yang konstitusional, ya, ada yang normal tetapi konstitusional, ada yang tidak normal tapi juga kalau normal itu pasti konstitusional. Ada yang tidak normal pergantian pemerintahan itu, tapi konstitusional. Tapi juga ada yang inkonstitusional sekaligus tidak normal. Ada yang tidak normal sekaligus inkonstitusional. Nah, sekarang yang pertama. Yang normal tapi konstitusional itu adalah bisa kita lihat misalnya dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. Itu tidak normal. Karena Pak Karno berhenti di tengah jalan. Apakah konstitusional? Nah, ini masih pro kontra, tapi tokoh-tokoh Orde Baru mengatakan bahwa ini konstitusional karena Pak Harto itu memimpin atau menggantikan Pak Soekarno melalui surat perintah 11 Maret. Nah, dari Pak Harto ke Habibie tidak normal karena Pak Harto itu mestinya memerintah 5 tahun tapi baru 2 bulan sudah menyatakan mengundurkan diri. Bukan diundurkan ya, bukan di impeachment atau bukan dilengserkan, bukan. Pak Harto itu menyatakan pengunduran diri setelah terjadi gejolak politik. Nah, pengunduran diri ini kemudian digantikan oleh wakilnya. Konstitusional itu, tetapi tidak normal. Terus dari Habibie ke Gus Dur, ini juga tidak normal. Ada yang mengatakan normal. Normalnya di mana? Nah, itu melalui pemilu. Ya enggak. Habibie itu kalau normal, ya mestinya memerintah sisa dari Pak Harto. Jadi ya 4 tahun 10 bulan. Pak Harto cuma 2 bulan. Kan gitu. Tapi ternyata kelompok reformis itu menekan Habibie supaya Habibie itu segera mengadakan pemilu yang dipercepat. Dan itu terjadi tahun 99. Sehingga Pak Habibie itu hanya memerintah selama 20 bulan. Ini tidak normal. Tapi konstitusional. Karena kemudian Pak Habibie itu mempertanggungjawabkan di sidang MPR. Ya. Kemudian MPR memilih presiden dan wakil presiden baru. Konstitusional. Ya. Terus Gus Dur dan ke siapa Megawati. Apakah normal? Tidak normal karena Gus Dur di impeachment. Nah ini Gus Dur itu dimakzulkan. Ya, belum baru 2 tahun apa pemerintah sudah dimakzulkan, di impeachment. Tapi apakah konstitusional? Konstitusional karena impeachment itu melalui sidang istimewa MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Boleh. Ya, dimakzulkan itu boleh karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar, yaitu Gus Dur mengeluarkan dekret pembubaran DPR dan sebagainya. Nah, dari Gus Dur ke Megawati, dari Megawati ke SBY, ya normal sekaligus konstitusional. Dan itulah dimulainya babak baru penerapan Undang-Undang Dasar yang diamandemen, yaitu presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tapi dipilih langsung oleh rakyat. Dari SBY ke Jokowi, ya normal sekaligus konstitusional. Nah, mudah-mudahan ini juga demikian dari Pak Jokowi entah ke siapa itu normal dan konstitusional. Nah, suksesi negara itu ada yang faktual, ada yang yuridis. Yang faktual itu misalnya bentuknya penyerapan, pemecahan, ya,
kombinasi dari pemecahan dan penyerapan, dan negara merdeka baru. Nah, tadi saya katakan persoalan utama dari suksesi negara itu adalah, atau dari suksesi itu adalah sejauh mana hak dan kewajiban negara lama, negara yang menggantikan itu beralih kepada negara yang digantikan. Itu ada dua doktrin, yaitu common state doctrine dan clean state doctrine. Kalau common state doctrine itu menyatakan bahwa hak dan kewajiban yang disandang oleh negara lama itu otomatis beralih menjadi hak dan kewajibannya negara baru. Tapi common state doctrine ini nampaknya sudah mulai ditinggalkan, doktrin ini. Ada doktrin baru, yaitu clean state doctrine. Artinya hak dan kewajiban negara lama itu tidak otomatis atau tidak serta-merta beralih kepada negara baru. Mengapa? Negara baru ingin clean, ingin menjalani kehidupan baru seperti kertas putih, clean, bersih. Nah, itu. Terutama tentu utang-utang. Kalau negara lama itu punya utang, ya tentu tidak mau dibebani utang. Kan itu, misalnya di antaranya. Saya kira itu para mahasiswa yang saya cintai. Ya, saudara bisa lebih lanjut membaca buku atau membaca materi yang ada di dalam Brown ini yang sudah di-upload ya. Kiranya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.